Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini bersama Ibu Rinzani yang kali ini akan membahas mengenai panjang pendek bunyi dan pecahan. Materi yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama, panjang dan pendek bunyi. Dan yang kedua itu adalah pecahan. Nah, anak-anak langsung saja ke materi yang pertama yaitu panjang dan pendek dari bunyi. Nah, di sini siapa yang memiliki jam waker seperti ini di rumahnya? Coba. Atau kalau tidak punya, siapa? Nih, yang tahu ini. Apa coba ini? Yang suka dipakai untuk ronda malam. Ini namanya adalah kentongan. Coba kalian ingat-ingat lagi. Bunyi alarm jam waker dan bunyi kentongan. Bagaimana? Untuk mengingatkan lagi, ayo kita perdengarkan bersama-sama. Simak ya. Ini bunyi dari jam waker. Nah, anak-anak, itu merupakan bunyi dari jam waker. Bunyinya sangat berisik dan terus-menerus ya, tanpa ada jeda. Ibu akan memperdengarkan sekali lagi. Nah, sekarang kita dengarkan bunyi kentongan. Bagaimana ya bunyi kentongan? Nah, anak-anak, bunyi kentongan itu seperti itu. Coba bagaimana? Memiliki jeda ya. Jadi, tok, jeda, lalu tok, jeda, lalu tok lagi. Tok, tok. Nah, seperti itu. Beda dengan jam waker. Kalau jam waker terus menerus bunyinya tanpa jeda atau diam dulu. Sedangkan kentongan ada jeda atau ada waktu di mana dia itu diam. Mana bunyi yang panjang dan mana yang pendek? Coba. Kalau bunyi yang panjang adalah bunyi yang tidak memiliki jeda, sedangkan bunyi yang pendek adalah bunyi yang memiliki jeda. Berarti bunyi yang panjang mana? Jam waker atau kentongan? Ternyata jam waker bunyinya itu panjang. Karena apa coba? Karena tidak memiliki jeda. Sedangkan kentongan berarti bunyinya pendek karena memiliki jeda. Lalu, kita lanjutkan. Coba buka buku paket kalian di halaman 55. Di situ ada lirik lagu Ayamku ciptaan A.T. Mahmud. Nah, kalian sudah bisa belum menyanyikannya? Jika belum, nanti ibu akan memperdengarkannya ya. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan dulu. Coba di sini kan ada tanda merah dan tanda hijau. Itu apa, Bu, maksudnya? Kalau tanda merah berarti, nah, si kok yang pertama ini memiliki bunyi yang panjang. Jadi, tanda merah ini, garis bawah merah ini melambangkan bunyi yang panjang. Sedangkan titik hijau ini melambangkan bunyi yang pendek. Yang merah melambangkan bunyi panjang, sedangkan yang hijau melambangkan bunyi pendek. Nah, coba kita dengarkan apakah benar? Kita dengarkan ya. Bentar.
Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Nah, anak-anak, itu dia lagu dari Ayamku. Benar kan? Yang tandanya merah tadi panjang. Kok, kok, kok. Sedangkan yang hijau itu pendek. Lihatlah ayamku. Tuh, yam dan kunya itu panjang. Jadi tandanya merah. Bersama kenya juga merah karena panjang. Liaran. Nah, liarannya juga merah. Sedangkan di halaman itu pendek. Di halaman. Nah, rumah panjang lagi. Rumah. Lalu di sini ada yang panjang lagi, induk. Induk. A-nya panjang. Ayam. Nah, sedangkan yamnya pendek. Dan-nya juga pendek. Dan di sini anaknya panjang. Anaknya panjang semuanya. Kok, 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 mencari. Nah, mencarinya pendek. Ma juga pendek, lalu kannya panjang. Kan, seperti itu. Nanti kalian nyanyi di rumah ya. Bagaimana anak-anak sudah mengerti mengenai panjang dan pendek dari bunyi? Ibu ulangi sedikit ya. Jadi, kalau bunyi yang panjang itu tidak memiliki jeda. Tadi Ibu memberikan contoh itu alarm, jam, waker. Sedangkan bunyi yang pendek itu memiliki jeda. Tadi contohnya adalah kentongan. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke pecahan. Coba buka buku paket tema 7-nya halaman 56. Melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin. Di sini Ibu memiliki apa ini? Apel. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, Ibu memiliki 12 apel. Lalu bantu Ibu untuk membagi kumpulan apel ini. Jadi Ibu mau membagikan kumpulan apel ini sama banyaknya. Yang pertama, Ibu akan membagi menjadi 2 bagian sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Nah, ini tadi apelnya ada 12 ya, Ibu tulis dulu. 12. Ibu akan membagi menjadi 2 bagian, harus ingat 2 bagian sama banyak. Tidak boleh yang bagian pertama sedikit, yang bagian 2 banyak. Tidak boleh, harus sama banyak. Dengan cara menggambar garis pemisah. Jadi Ibu harus memisahkan 12 apel ini menjadi sama banyak. 2 bagian. Kalau menjadi 2 bagian, berarti Ibu membutuhkan 1 garis pemisah. Karena apa coba? 1 garis pemisah ini dapat memisahkan bagian yang kiri dari sini ke sini, bagian kiri. Dari sini ke sini, bagian kanan. Kan 2 bagian ya. Ini bagian 1. Dan ini ke sana bagian 2. Kenapa, Bu? 1 dan 2. Karena lihat soalnya. Ibu akan membagi apel, ke-12 apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi Ibu akan
Bagi 12 dibagi 2. Coba kita hitung bersama-sama. Ibu letakkan apelnya di kiri lalu di kanan, lalu ke kiri lagi lalu ke kanan, sambil menghitung dari 1 sampai 12, oke? Agar sama banyak. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah selesai sampai 12. Berarti tandanya ini bagian ini sudah sama. Iya, sudah sama banyak ya. Yang kiri ada berapa? Coba kita buktikan apakah sama banyak. Bagian kiri atau bagian yang pertama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 6. Ibu tuliskan ya. Ada 6. Coba yang bagian 2-nya berarti kalau sama banyak harus 6 juga ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata benar. Sama-sama memiliki 6 buah apel. Baik itu bagian kiri atau bagian pertama, maupun bagian kanan atau bagian kedua. Berarti ibu dan anak-anak sudah berhasil membagi menjadi 2 bagian apel sama banyak dengan menggambar garis pemisah. Mana Bu garis pemisahnya ini? Di sini 6, di sana 6. Berarti kalau di atas kita buat garis pemisahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6, kita buat garis pemisahnya. Seperti ini, mengerti? Kita langsung ke soalnya. Katanya seperti ini. Masing-masing pecahan menyatakan pecahan. Ini itu 1/2 ya. 1/2. Kenapa Bu 1/2? 1 itu dari mana? Dari kumpulan apel ya. Dari semua kumpulan apel itu 1. Sedangkan yang 2 itu dari mana Bu? 2 itu lihat dari soal. Ibu kan membagi menjadi 2 bagian sama banyak. Ada bagian kiri dan bagian kanan ya. Ada 2 kan? Nih, kiri dan kanan. Jadi 2. Jadi, masing-masing pecahan menyatakan pecahan 1/2. Selanjutnya, setengah. Setengah itu sama dengan 1/2 ya. Setengah itu sama dengan 1/2. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah, coba, tadi kan semuanya ada 12. Jika setengahnya 1/2-nya ada berapa? Bagian kiri saja atau bagian kanan saja. Satu bagian ada berapa? Benar, ada 6. Tadi kan kita sudah menghitung. Jadi, setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah? Iya, 6 buah. Mengerti anak-anak? Jika tidak mengerti, Ibu akan memberikan contoh lagi yang nomor 2. Masih sama ya, halaman 56. Dan apelnya juga masih sama, 12. Tapi soalnya berbeda. Ibu akan membagi menjadi 3 bagian sama banyak dengan menggambar garis pemisah. Tadi kan di yang pertama itu 2 bagian, sedangkan yang ini 3 bagian. Masih tetap sama banyak. Dan menggunakan garis pemisah. Berarti Ibu membutuhkan berapa garis ya? Jika kita harus memiliki 3 bagian. Ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Berarti garisnya ada 2. Bagian kiri dari sini ke sini, bagian tengah dari sini ke sini, dan bagian kanan dari sini ke sini. Caranya masih sama ya, kita membagi ke 12 apel ini. Jika tadi di nomor 1 kita membagi 2, sekarang kita membagi 3.
Karena kan membagi menjadi 3 bagian ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ya, menghitungnya sampai angka 12. Karena semua apelnya ada 12. Sekarang kita hitung bagian yang paling kiri ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 buah apel. Berarti yang bagian tengah juga harus 4. Kan di soalnya harus sama banyak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata benar. Yang tengah juga memiliki 4 buah apel. Sekarang tinggal yang terakhir. Yang bagian kanan. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata sama. Ada 4 buah apel. Bagian yang paling kiri, nih dari sini ke sini, memiliki 4 buah apel. Bagian yang tengah, sama ya, 4 buah apel. Bagian yang kanan juga memiliki 4 buah apel. Hore, berarti ibu dan anak-anak sekalian sudah dapat membagi kumpulan 12 apel ini dibagi menjadi 3 bagian sama banyak dengan menggambar garis pemisah. Di setiap berapa apel? 4. Coba kita hitung ya, yang di atas 1, 2, 3, 4 garis. 1, 2, 3, 4 garis. Ya, ada 3 bagian kan? 1, 2, 3. Masing-masing pecahan menyatakan pecahan 1/3. Kenapa Bu 1/3? 3-nya ini dari 3 bagian. Ya, ada bagian yang paling kiri, bagian yang tengah, dan bagian yang paling kanan. Jadi 1/3 bagian. Satunya dari kumpulan apel. 1/3, ini ya, 1/3 itu 1/3. Dari kumpulan buah apel tersebut adalah, coba kita lihat. Satu bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah apel. Tadi kan kita sudah menghitung ya. Jadi 1/3 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4. Coba. 1/3, kenapa 4, Bu? Jadi gini anak-anak ya, kan yang ditanyakannya itu 1 ya. 1/3, berarti kita menghitung hanya 1 bagian. 1 bagian itu memiliki 4 apel. Kenapa? Karena yang ditanyakannya itu 1 bagian. Terserah kalian mau bagian yang paling kiri, yang tengah, atau yang paling kanan. Karena semuanya sama, yaitu 4 buah apel. Seperti itu ya. Coba Ibu kasih contoh satu lagi. Masih sama ya, ada 12 apel. Tapi sekarang Ibu mau membaginya menjadi 4 bagian apel. Nih, jadi 4 bagian. Kan yang tadi, yang nomor 1 itu 2, yang nomor 2 itu 3. Sekarang 4 bagian. Caranya masih sama dengan menggambar garis pemisah. Nah, garis pemisahnya berarti harus memisahkan 4 bagian ya. Berarti garis pemisahnya kita membutuhkan 3. Kenapa 3? Karena 3 garis pemisah dapat membuat 4 bagian. 1 paling kiri, 2, 3, dan 4. 1, 2,
bagian 2 ya. Bagian 3 dan bagian 4. Nih, ingat soalnya. 4 bagian. Sama banyak. Berarti kalau sama banyak, kita harus membagi 12 apel ini dibagi 3 dengan cara menghitung seperti yang tadi ya. Seperti ini, coba perhatikan. 1 di bagian 1, 2 di bagian 2, 3 di bagian 3, 4 di bagian 3, di bagian 4 maksud Ibu. 5 balik lagi ke bagian 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah sampai 12 saja karena apelnya juga ada 12. Ibu sudah membagikan ke 4 bagian dengan sama banyak atau tidak ya? Kita hitung ya. Yang bagian pertama 1, 2, 3, 3. Coba yang bagian 2 harus 3. 1, 2, 3. Wah, ternyata benar 3. Sama banyak ya dengan bagian yang pertama. Sekarang yang bagian 3 ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata sama, ada 3. Yang terakhir, bagian 4 ada berapa ya? 1, 2, 3. Wah, ternyata semua bagian memiliki apel sama banyak, yaitu 3. Masing-masing pecahan menyatakan pecahan 1/4. Kenapa 1/4? Karena memiliki 4 bagian. Ya, 4 bagian. Nih, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Ada 4 bagian, jadi ditulis 1/4. Ini bukan sepertiga ya, tapi 1/4 maksudnya. 1/4 itu berarti 1/4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah? Coba, kita membutuhkan berarti hanya 1 bagian. Kita hitung, tadi kita kan sudah menghitung ya. 1, 2, 3. Berapa? 3, pinter. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah. Jadi, 1/4 dari 12 dari 12 sama dengan berapa anak-anak? 3. Pinter. Caranya bagaimana tadi? Caranya 12 dibagi 4 ya. Bagaimana anak-anak mengerti? Jika tidak mengerti, kalian bisa tanyakan langsung pada Ibu ya. Sekarang Ibu memiliki segitiga merah, segitiga coklat. Lalu ada soalnya nih. Banyak segitiga di samping adalah ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2. Nah, ada berapa? Ada 2. Segitiga merah di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Coba merahnya ada berapa? Ada 1 ya. Semuanya ada berapa? Ada 2, berarti 1/2. Seperti itu. 1 dari mana? Dari segitiga merah. Segitiga merahnya ada 1 kan? Nah, 1 dari sini. 2 dari mana? 2 dari jumlah. Oke? Segitiga merah di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. 1 dari 2. Ingat, 1 dari
jumlah segitiga merahnya kan ada 1. Berarti tulis 1. Sedangkan 2 dari jumlah semua segitiga. Coba lagi. Hapus dulu. Yang nomor 2, Ibu memiliki 3 segitiga. Tapi ada 1 segitiga yang berwarna merah. Kita hitung 1, 2, 3. Banyak segitiga di samping adalah 3 ya. Segitiga merah di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Coba segitiga merahnya ada berapa? 1 kan? Ini aja. Berarti 1 per semuanya ada berapa? 3. Berarti 1 per 3. 1 dari mana, Ibu? 1 dari segitiga merah. Jumlah segitiga merah kan ada 1 ya. 3 dari mana, Bu? 3 dari jumlah keseluruhan ya. Keseluruhan segitiganya kan ada 3. Jadi 1 per 3 atau segitiga merahnya itu ada 1 dari 3 segitiga. Coba sekali lagi Ibu punya soal. Segitiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, Bu. Oke, kita langsung tuliskan. Ada 4 segitiga. Segitiga merah di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Segitiga merahnya ada berapa? 1 ya, sama seperti yang atas. Tulis 1. Per, semuanya ada berapa? Pintar, ada 4. Jadi 1 per 4. 1 dari mana, Bu? 1 itu dari jumlah segitiga yang berwarna merah. 4 dari mana, Bu? 4 itu dari keseluruhan segitiga. Nih, 4. Begitu anak-anak, bagaimana? Mengerti? Jika tidak mengerti, kalian bisa langsung tanyakan pada ibu. Sekarang, halaman 66, coba buka. Soalnya seperti ini. Pilihlah pecahan berikut sesuai dengan gambarnya. Lalu, berilah tanda centang. Yang nomor pertama. 1/2. Mana yang benar? Yang ini atau yang ini? Ingat ya, anak-anak. Harus, apa coba? Harus sama rata atau sama banyak. Berarti yang mana? Kan kalau yang ini yang putihnya lebih banyak daripada yang biru. Kalau yang bangun nomor 2, sama ya? Berarti yang bangun nomor 2. Coba sekarang ke nomor 2. Mana coba? Yang bangunnya sama, segitiganya semuanya sama. Yang mana? Semua bagiannya sama. Bagian pertama, bagian kedua. Iya, benar bagian pertama. Kenapa tidak bagian kedua? Karena bagian kedua ini segitiganya besar sendiri, yang lainnya kecil. Tuh, sekarang 1/4 ya. Coba yang mana yang sama? Yang bagian pertama. 1/4 itu berarti yang warna birunya ada 1. Jumlah semuanya ada 4. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi bisa disebut 1/4. Sama halnya dengan yang 1/3. Tadi jumlah segitiganya ada 3. Jumlah segitiga yang birunya ada 1. Jadi dibaca 1/3. Sama juga yang nomor 1. Jumlah yang warna birunya ada 1. Jumlah semuanya perseginya ada 2. Jadi 1/2. Sekarang segitiga lagi mana coba? Yang ini atau yang ini? 1/2. Bangunnya sama, yang ukurannya sama, yang ini. Yang birunya 1. Jadi ditulis 1. 2 dari mana, Bu? Dari jumlah bangun. 1, 2. Kan ada 2 segitiga.
Ya, jumlah keseluruhan. Lagi, sekarang 1/3. Mana coba yang sama? Ayo, mana yang teliti? Ini besar sendiri. Yang ini besar sendiri. Yang ini kecil sendiri. Berarti yang benar adalah? Iya, benar. Satu ukuran. 1/3 dari mana, Bu? 1 dari yang berwarna biru ini. Segini berwarna biru. Sedangkan 3 dari jumlah keseluruhan bangun. Nih, 1, 2, 3. Sekarang soal terakhir. 1/4. Yang mana yang bangunnya sama? Iya, benar yang kanan ya. 1 dari mana? Dari yang berwarna biru nih. Segitiga berwarna biru ini cuman ada 1 kan? Nah, sedangkan 4 dari mana, Bu? Dari jumlah keseluruhan segitiga. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 segitiga. Seperti ini tuh anak-anak ya. Jika tidak mengerti bisa langsung tanyakan kepada ibu. Cukup sekian pembelajaran mengenai tadi apa? Bunyi dan pecahan. Nanti dilanjutkan dengan mendongeng ya anak-anak. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.